Halo guys, bertemu lagi dengan saya Francisco Lumaraja. Hari ini saya ingin membahas tentang kasus yang viral beberapa hari yang lalu atau mungkin minggu lalu kalau salah. Ini kisah tentang seorang pekerja Indonesia perempuan yang diracun temannya sendiri. Kalian bisa lihat nanti ceritanya yang lebih lanjut di video TikTok mbaknya, nanti saya lampirkan di sini. Jadi ini sih secara detailnya aja. Jadi si mbaknya ini diracun di minumannya ketika ketika mereka sedang bekerja. Si tersangka datang ke loker tempat barang-barang si mbaknya, jadi memasukkan sesuatu ke minumannya. Sehingga ketika si mbaknya minum itu, eh, dia setelah minum minuman itu dia mencium bau yang aneh dan bertanya-tanya kepada teman ini, bau apa. Teman-temannya nggak tahu, tapi setelah itu mbaknya sadar kok baunya ini berasal dari minuman botol yang dibawa dia. Kan dia mencium ini, uh, memang baunya itu dari minuman air putih yang diminum dia. Terus ketika dia minum minuman yang diminum itu, dia merasa katanya badannya aneh, ada di tenggorokan dia kalau nggak salah dingin tak panas kata dia itu. Terus tiba-tiba dia jadi lemas kalau nggak salah ya. Setelah si mbaknya itu lemas, cepat-cepatlah dilarikan ke rumah sakit. Terus dilarikan ke rumah sakit eh, di apalah di mana di orang perusahaan juga membawa ke rumah sakit. Terus diinterogasi lah siapa pelaku dari meracun mbak ini. Diceklah CCTV. Teman-temannya si mbak ini juga diperiksa satu persatu. Dan karena kan mereka itu pakai seragam semua, jadi tidak di CCTV itu kelihatan sama. Jadi posisi CCTV itu hanya di lorong aja, tidak ada di ruangan itu. Jadi di ruangan itu melewati lorong. Jadi misalnya ada kayak dapur, dia mau ke dapur ada lorong lagi ke sana. Jadi CCTV itu ada di lorongnya doang kan. Jadi yang kedapatan itu semua sama karena pakai seragam kan. Yang membedakan itu katanya sepatunya aja, karena sepatu itu bebas kan. Jadi yang kelihatan itu pada masuk jam sekian itu ya si tersangka itu kelihatan dari model sepatunya, bentuk sepatunya kan. Setelah diinterogasi polisi, eh, tidak ada yang mengaku, tapi polisi lebih cerdik daripada si tersangka. Kan dibuatlah pertanyaan jebakan dan polisi sudah bisa menduga siapa pelakunya. Karena juga latar belakang si tersangka ini juga uh, diceritakan juga dari pihak perusahaan, karena pihak perusahaan juga melihat si tersangka ini aneh, keras orangnya. Dan juga uh, teman-temannya yang lain juga, teman-temannya si korban juga, yang merupakan juga korban, teman si tersangka, mengatakan si tersangka ini juga orangnya aneh, keras, sering kalau misalnya kita berbuat masalah sama dia atau ada masalah, pasti kita kena imbasnya. Kadang misalnya ban sepedanya kita dikempesi atau barang-barang kita dibakar. Itu kalau cerita simbahnya ya. Mungkin kalau saya salah, mohon maaf. Kalau kalian tahu silahkan lihat di videonya. Setelah terungkaplah si korban ini, si tersangka ini pelakunya. eh, jadi kalau nggak salah katanya si tersangka ini dipulangkanlah ke Indonesia. Nggak tahu dipulangkannya mungkin secara tidak hormat atau secara hormat, kurang tahu juga ya. Dipulangkanlah ke Indonesia. Otomatis kalau dipulangkan ke Indonesia kan pasti dia berhentikan tempat kerja kan. Ya itu sih kalau cerita garis bawah dari cerita itu ya. Tapi di video kelanjutannya, kakak si tersangka ini nggak senang. Jadi dia memposting di sosmed kalau nggak salah,
TikTok si korban ini bilang bahwa keluarga dia itu nggak senang karena merasa adiknya dijelek-jelekkan. Nggak mungkin melakukan hal demikian. Jadi dia memposting di sosial medianya, di posting juga foto si korban, bilang ini penipu ini, kalau misalnya adik saya kenapa-kenapa atau jadi jelek di Indonesia, kamu saya cari katanya. Itu kalian bisa lihat nanti di TikTok si mbaknya. Terus di video yang lain juga saya nggak tahu apakah dia memang pelakunya atau enggak. Di video yang lain juga si tersangka, kita sebut tersangka, dia memposting video mengaku bukan dia pelakunya dengan bersikeras ya. Itu sih kalau yang menurut saya di video itu, dia bersikeras dia bukan pelakunya, dia hanya difitnah ini ya, itu nggak tahu lah kita gimana. Tapi nah, yang saya mau kasih tahu sama teman-teman yang di Indonesia atau yang di Jepang, kalau kita ada masalah sama teman kita, janganlah coba-coba melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita atau melakukan tindak kriminal, karena itu sama saja merugikan kalian. Kasihan loh keluarga kalian yang di Indonesia kan, kalian tujuannya di Jepang ini untuk memperbaiki ekonomi kalian, malah kalian membuat masalah di sini dan terimbas ntar kepada keluarga kalian di Indonesia. Karena banyak juga yang kasus-kasus yang kriminal seperti ini yang terjadi beberapa tahun lalu. Salah satu saya sebutkan dulu, salah satunya waktu itu pas di Fukuoka tahun lalu itu, ada seorang Kensusei, dia merampok perempuan Jepang karena gaji dia itu hanya membayar utangnya yang ada di Indonesia. Jadi dia sebulan tuh hanya dapat 1 juta untuk makannya, itu masih kurang. Mau nggak mau dia harus merampok dan sampai melakukan tindak kekerasan kepada si perempuan yang kalau nggak salah dia hanya cuma dapat beberapa ratus yen. Itu kalau untuk makan masih kurang sih. Terus ada juga balik di tahun yang mundur lagi, ada juga kasus pembunuhan juga yang dilakukan, pembunuhan antara sama teman, sesama orang ini saling bunuh, ada karena cinta segitiga, nggak tahu benar apa enggak itu. Terus ada lagi kasus-kasus yang lainnya seperti kasus orang Indonesia yang melakukan perampokan di rumah orang Jepang. Itu sangat merugikan sekali bagi diri kita sendiri kalau kita sampai melakukan tindak kriminal di negeri orang lain kan. Kasihan loh keluarga kita yang menunggu di Indonesia, menanti kita pulang dengan harapan agar bisa memperbaiki hidup yang baik atau membuka usaha di Indonesia kan. Tiba-tiba ada kasus kayak gini, di penjara ya enggak, atau mungkin dipulangkan secara tidak hormat, malu kepada tetangga kan. Kalau misalnya kejadian seperti yang dilakukan siapa ini, tersangka ini kan, dia dipulangkan secara tidak hormat, terus kemungkinan di blacklist dari Jepang kalau nggak salah ya, karena kasus kriminal. Saya kurang tahu juga, nama dia juga dia jelek kan, gara-gara kasus itu kan udah termasuk tindak kriminal, percobaan pembunuhan kan. Jadi itu saja video saya ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan silakan. Itu kalau ada saya salah ngomong, saya minta maaf. Buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang, semangat, jangan pantang menyerah. Semoga kedepannya kalian bisa ke Jepang. Oke, bye bye. Ini foto waktu aku dirawat di rumah sakit karena diracunin sama, sebut aja pelakunya si M. Nah, teman satu perusahaan aku ini, si M ini meracuni aku sampai aku harus dilarikan ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya memohon maaf kepada pihak yang mengaku menjadi korban, dan saya juga memohon maaf kepada para netizen yang sudah mendengarkan dan melihat video dari teman seapato saya yang mengaku menjadi korban yang katanya saya yang meracuni. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Mbak Mala
yang begitu hebatnya dan gak henti-hentinya selalu memojokkan saya dan memutus jalur rezeki saya dengan cara sandiwara yang dilakukan sehingga saya dipulangkan ke Indonesia. Sekali lagi ya Mbak Mala, saya mohon maaf apabila Anda merasa saya racuni. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar saya sekeji itu, saya siap menerima ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila semua sandiwara Anda untuk menjatuhkan nama baik saya karena Anda masih menaruh dendam terhadap saya ikhlas, saya ridho untuk memaafkan Anda Mbak Mala. Sekali lagi buat teman-teman dan para netizen yang sudah melihat dan mendengarkan video fitnah dari Mbak Mala kepada saya dan pihak perusahaan juga yang sudah percaya terhadap beliau. Buktinya pun polisi Jepang gak ada kok memproses tentang kejadian ini, dan bukti-buktinya tidak ada sama sekali. Tetapi kenapa Anda begitu lancang berbicara di depan video? Saya kasih Anda nilai 10 dengan public speaking yang Anda miliki. Dan sekarang gak perlu ada pihak-pihak lain untuk membenci saya dan kompak untuk menghancurkan hidup saya dan ngetek akun TikTok saya. Saya muncul di hadapan kalian semua untuk mengklarifikasi video fitnah dari Mbak Mala yang merasa paling benar. Saya terima ikhlas atas perlakuan Anda terhadap saya. Mbak Mala, apakah Anda belum puas untuk menghancurkan rezeki saya di Jepang? Pengakuan-pengakuan yang Anda sampaikan itu semua bohong, dan Anda ingat satu hal, bahwa perkataan yang Anda sampaikan akan menghancurkan hidup Anda sampai akhir hayat. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini saya berteman baik dengan Anda, tetapi endingnya menjadi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.